'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Hello. Olive. Halo, Hello. kedengeran? Kedengeran? Oke. Oke. Aku share screen ya. Kita kita langsung ya. Tunggu ya. Ya, I have prepared the 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 mat the material tadi oke, tuh. oke, oke. Nah, sebelum cerita ini Olive, sebelum Ya, cerita supervise and supervise, I need to explain to you about the AI ya. Tunggu dulu. ya, soalnya aku besok next examnya kayak I just need to know the basic of AI and what AI is, what it can do, and how AI differences with like software, other type of gitulah. Okay, I got it. Okay, I'm giving you the basic ya. I mean not really the basic, but give you Summary you of know everything. yes the summary Oke. yeah the summary and the main principles of machine learning. Jadi apa yang penting tuh Olive apa coba ya? Nah, oke. This Oke. is okay. I'm going to close this so you make okay. So Mhm. we can see it better. Oke, nih ya. Iya. Gini, basically kan orang bilangnya people always say AI, machine learning, deep learning, Iya. but actually AI is the broader topic where machine learning and deep learning is inside the artificial intelligence. So Iya, iya. artificial intelligence is more general, right? So Aha. you go more specific about it, and then it becomes machine learning, and then for further implementation, we call it deep learning. Oke. Okay, so the difference is artificial intelligence is like it is kind of all theories where people develop like chess machine or apa ya diagnosa dokter gitu ya diagnose for health or everything it by like bikin coding gitu ya create some codes and Ya. they will write it manually so it's like you will write every Ya. possible condition and Ya. correlated action should be done. So when at the era of artificial intelligence, everything should be write down for the machine. Like we will write a code, like say, wait, Olive, someone is. Apa? Ntar ya, buka pintu dulu ada yang Ya, ngetok. nggak apa-apa. Aku baca ini dulu. Sorry. Bentar ya. Liv, are you there? Ya, masih ada. Aku tadi Okay. lagi baca semuanya. Okay. So artificial intelligence is like when you define everything to do, like let's say when you code something to mimic a doctor, or when someone has fever and when Iya. has runny nose misalnya gitu ya, got Iya. disease a bit, so this might be what disease, like that. Iya. You have to describe it for every case, but in machine Iya. nah kalau di machine learning the machine is able to learn by itself. Iya. So Oke. machine learning is smarter than artificial intelligence.
And then deep learning is even more. You don't have to teach. We just feed Oh, data oke and it oke. will learn by itself. Ah, Itu. oke 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 oke. Ya ngerti Okay. ngerti. So let me give you an example ya. So this Ya, is how the knowledge growing since 1915s until now. ya. When I was in college, I was doing this robotic navigation. Like Mhm. you want to make a robot navigate themselves to find their ways without hitting any objects. So avoiding obstacles like that. Iya. But we're still in the artificial intelligence era where the machine is not smart enough even to solve an XOR problem. So I will get into detail later, okay? Oke. So basically, artificial intelligence back then is not good enough, Ya. not Ah, not ya ya. enough, not smart enough, and then we also didn't have enough resource and technology to like do a lot of Development. Ah, ya, ya, ya. computation, development, memory, and everything. Expand yang gitu-gitu. Oke oke. Ya, kan soalnya kalau machine learning we need storage, big storage and speed, right? Iya Back iya iya benar-benar. we don't have enough storage, we don't have enough speed, and then what the more important thing, yet uh, we didn't yet find the theory. So as it Teori. goes, mulai nih ada machine learning. We Iya. start to find new theories, and then we can our computers getting better, processor is getting faster, Iya. memory bigger, Iya so iya we iya. can do more computation. So it give us rooms to explore more, and then we Iya. got learning, and then until now we got like Chat GPT, Iya iya Leonardo, iya. everything, right? Iya. So this is a long journey where Iya. I have to give up my AI robot because it cannot be done. Just simply because we don't have the resource and the theory to realize it that back that time. But now Oke. is Udah bisa. Ah, ya ya ya. sekarang udah mungkin. Kalau dulu tuh udahlah Udah nggak bisa. gitu. Jadi si Ah, robotnya gitu, maksudnya robotnya ngebedain XOR aja bingung gitu. How can you possibly lead yourself to navigate without hitting someone gitu or something? Kalau ngitung aja belum bener gitu, jadi nggak bisa gitu. oke. Berarti ngitungannya justru belum benar, jadi belum bisa kayak expand. Gitu. Oke oke. Oke, nanti I will give you itu ya kayak Example gitu. kayak illustration gitu ya. Nah, Ya oke oke. oke. Sekarang gini, what is the difference between machine learning and deep learning? Like I said Mhm. before, when we use AI, we have to kayak nulis resep gitu loh, Liv. Jadi kayak masukin bawang, potong bawang, masukin cabe, godok air gitu loh. Jadi like we have to write down exact algorithm with consequences and everything, if then and everything. Tapi kalau Iya, misalnya kita pakai machine learning, what we iya, have to do is apa coba? Kita kasih input, iya. misalnya, oke, Data-data gitu. ya, saya Iya. kita suruh bedain. Kamu belajar ya, bedain mobil, belajar ya, lihat ini nih namanya mobil gitu. Nah, Aha. with machine learning itu tapi kita harus ngajarin ke dia gitu. Ada fitur extraction, jadi kita Ya kayak roda gitu dan gitu-gitu. iya Ya, exactly. oke Jadi oke. kayak kalau ngajarin anak kecil kan kayak misalnya anjing nih, ini anjing nih kucing. Kucing tuh Iya benar. have Ada pointed dua telinga ears gitu. gitu Iya kan ya. benar. Nah, Ya, ya, ya. anjing tuh like gitulah, ada moncongnya gitu. Iya benar. Jadi si machine learning tuh akan ngajarin yang mobil tuh gimana, yang bukan mobil gimana gitu ya. Jadi Iya, nanti iya, iya. machine learningnya will classify Iya, berdasarkan fitur yang kita kasih tahu gitu, kayak iya, iya, kayak iya. bilang ini kucing ya, ini anjing, ini mobil ya, ini bukan gitu. Iya, Nah, benar. yang hebat dari deep learning itu adalah apa? Iya. Nggak ada ini loh kalau deep learning di sini. Feature-nya nggak ada. Jadi apa it makes your own apa resemblance kalau misalnya ada dua factors yang oh ya ini dari data-data ini semuanya punya roda berarti itu kayak satu Ah, satu kategori gitu. iya,
It's like you bring some kids the playground gitu, terus nanti si anak kecilnya lihat, hah, itu yang terbang-terbang burung. Oh, itu burung, itu butterfly gitu. But the Ah, kid learn by itself kan, maksudnya nggak iya, diajarin iya, bahasa. iya. Terus misalnya dia bisa beda, misalnya oke ini bunga ini bunga matahari, ini bunga anggrek gitu misalnya, atau bunga apa. Itu kan itu deep learning. Jadi deep learning itu we just feed them with data and then they will find the feature atau On apa its ya own gitu. patternnya. Nanti dia classify sendiri even though dia nggak tahu Hmm. namanya gitu. Kan kalau Iya, di iya, sini iya. kebayang nggak? Kalau di sini Iya, tuh kita iya. kasih label kayak misalnya ini kucing, ini Iya, anjing. label itu gitu aku juga ngerti. Kalau Iya, kalau si kalau si deep learning itu cuma tahu itu dan itu gitu dan itu gitu, tapi dia nggak iya, tahu nama. makanya iya, iya, iya. Pokoknya Kayak nggak tahu namanya apa tapi gitu dua-duanya sama gitu. ya dia tahu Ah, ini, oke, oke. oke ini sama-sama gelas nih, sama-sama cangkir, tapi dia nggak tahu namanya misalnya Iya benar, segitiga oke, sama oke, oke. segitiga dia tahu cuman nggak tahu namanya Iya, gitu. iya, Nah, deep learning, nah gini really sebenarnya the most important thing is that people tuh overuse apa ya, ter abuse banget AI sama machine learning gitu, terutama deep learning ini. Padahal nggak semua kasus itu harus pakai AI. Jadi nggak semua harus oke we use machine learning, we use deep learning, nggak harus gitu. iya, iya, iya. Some problems can be solved just like ya udah Without it. pakai if then aja gitu, atau Iya, iya. it's orang Ah, oke, oke. Iya, orang tuh iya. suka overthinking, over abuse gitu Iya, loh. soalnya Nah, kayak agak lebih gampang padahal lebih bisa gampang ini. padahal ih nggak Nah, usah dong gitu ya. Udah. iya. Terus apa? Machine learning sama deep learning itu sebenarnya hmm, ini tuh lebih lebih apa ya? Lebih mudah diimplementasi daripada deep learning. Deep learning itu dia lebih lama dan butuh lebih banyak resource gitu. Jadi Iya, 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 pasti, pasti. if you have unlimited resource, you have lots of storage and computing power and time and everything, use deep learning gitu. Iya, iya, iya. Ya, tapi kan kalau kita udah tahu, oke, pakai machine learning juga udah cukup, nggak usah pakai deep Ya, learning gitu. apalagi kan kita juga udah labelin gitu jadi Yes, yang apa, oke. yeah. If we have if already have the labels, then ya udah nggak usah deep learning atuh gitu kan, machine Iya, learning aja. makanya udah kayak, iya, iya, iya. Gitu ya. Oke. Dah. Oke, this is ya. This is the comparison. Berarti kalau machine learning itu kan dia belajar sendiri ya. Deep learning dia akan mengenali patternnya sendiri. Cuman kan Iya, iya. thing will be bigger gitu ya. The data set untuk belajarnya gitu kan ya. Terus Iya, untuk belajarnya, komputasinya, bla iya, blanya. Si deep learning itu lebih mudah di tuning gitu ya, maksudnya di style gitu. Kalau machine learning udah spesifik untuk implementasi ya, pokoknya nggak se fleksibel deep learning lah, tapi gitu deh. Kalau dibilang kan soalnya apa it creates its own structure dan connection gitu kan. Ya, Kayak, exactly, ah, ya benar gitu, pinter. oke, oke. Exactly, ya gitu ya. Oke, Iya, now berarti kan sekarang Arif kan tadi bilang neural networks kan, iya, sebenarnya behind this teknologi ya, behind this apa ya istilahnya ini apa sih? Kalau algoritma lah ya. iya. Itu I would the also say. lowest levelnya tuh neural network gitu. Oke, Ya sebenarnya kayak neural network kayaknya semuanya dia ada di semua gitu, kan? Atau ya, ha ah, gimana ya? Prinsipal jadi kayak eh prinsip dasarnya tuh ada di neural net gitu. hmm, Building oke, blocks-nya lah, oke. neural net tuh building blocks-nya gitu. Ah, Nah, ya, ya, oke, oke. ya. Ini I will skip this is if you need the slide I will send you. Tapi ini Iya, boleh, boleh. I will ini ya skip ya karena ini Iya, nggak apa-apa. lebih Stoman jelas. text gitu ya. Ya. Oke, sekarang gini Liv. Coba ya, Iya, I will explain to you ini. Kan kita tuh gini, back then tuh neural net itu tuh cuman gini kayak dia tuh mencoba meniru sel otak kita gitu. iya, iya, iya. Sel otak nih, dia tuh mencoba gitu melihat gimana sih korelasi antar neuron gitu. Karena kan kalau misalnya when we have
when you think about something gitu ya, misalnya thinking about math or things that we like or Iya, we don't like, itu kan si neuronnya kan akan make certain connection between certain neurons kan. iya, 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 iya. That's why when people say when you are apa ya, kalau kita nginget-nginget sering-sering itu kan jadi hafal di luar kepala gitu kan ya. Sebenarnya kan Iya, itu ini kan sebenarnya kayak neuron gitu ya, di mana ada dendrit, akson segala macam kan. Sebenarnya iya, iya. antar neuron itu kan ada reaksi kimia sama ada ada apa ya, proses, ada tegangan, ada listrik juga loh antara Iya, mereka gitu. electrical apa signal ya? Iya. Nggak jadi Heeh. biologi. Iya, iya. Nah, itu yang mau kita tiru gitu. Jadi maksudnya gimana sih caranya neuron itu saling ngobrol? Kok dia bisa mengingat? How do they learn and how do they memorize gitu kan ya? Iya, Tapi iya, intinya gimana sih? sebenarnya like misalnya kita ngebayangin kucing gitu ya. Ini misalnya Iya, neuron yang nyala ini gitu kan misalnya gitu ya. Oke, neuronnya iya, tuh ini. Nah, kalau kita sering sering lihat kucing gitu atau misalnya kita sering ngafalin Pancasila deh atau lagu Indonesia Raya iya, itu kan ada yang namanya mielin kan. Mielin tuh kan eh apa ya namanya selaput yang yang menyelubungi koneksi antar neuron, kebayang nggak, Liv? Jadi kalau misalnya ini sering diulang, mielinnya tambah kenceng tuh, tambah tebel. Itu tuh nanti oke. akan dikorelasikan sebagai bobot gitu eh, di dalam neural network gitu kan. Eh, Apa? jadi kan neural net ya, Iya, ya. neural itu kan sebenarnya apa ya, representasi representasi dari cara kerja neuron Otak kita kita gitu. gitu. Iya, iya, iya. Oke, gitu dulu ya. Oke. Berarti Iya, kan misalnya gini, misalnya we memorize thing, like we can memorize a song or something. iya. Then miel ini tuh akan tebel gitu. Kalau dia tebel, itu tuh kita nggak Lebih akan pernah lupa. gampang di Tapi kalau nggak pernah diingat-ingat kan mielinnya menipis terus jadi kecil lupa. ya. Nah, terus Iya. koneksi antar neuronnya kan jadi jauh gitu. Iya, Nah, benar-benar. what happens when we forgot something gitu, kayak yang antara lupa sama inget itu tuh karena koneksinya udah lemah gitu. Intinya gitu ya. Ah, Nah, iya, iya, iya. ini ya, si ini tuh representasi dari ini sebenarnya, Iya, Liv. benar. Kelihatannya juga kayak begitu. Ya kan kelihatannya kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. sebenarnya eh yang dicoba ditiru simulasi dari teknologi ini adalah kita tuh akan kasih input nih ya ke dalam suatu representasi neural ini. Terus kita akan Iya. punya bobot ini bisa Olive bayangin sebagai mielin ini. Terus nanti dia akan totalin bobot-bobot ini. Terus nanti dia bisa kasih output gitu. Kayak misalnya gini, kita kasih input nih ya, gambar Iya. kucing gitu. Terus nanti dia Oke. hitung, dia compute, terus nanti dia kasih output nih. Ini kucing Hmm. atau bukan gitu. Tapi ini tuh cara kerjanya tuh menyerupai eh, neuron gitu. Tapi nanti ini dijadiin kayak coding gitu, Liv. Nah, oke, let me show you something ya. Liv Mhm. udah pernah dengar belum? Elon Musk tuh dia punya yang namanya, tunggu, let me show you something ya. Mana? Tunggu, YouTube ya. Hold on ya. Kayaknya I have to share the sound deh. Tunggu. Elon Musk. Nih. Taruh. I'm going to stop share. And then I Oke. will. Share the Gimana sih video gitu. caranya? Hmm. Taruh cara share tapi pakai suara mana? Advanced sharing option nggak sih? Enggak deh. Lalu gimana sih Kayaknya caranya? ada deh. Oh, gini. Ada di sini. Wait. Taruh. Share, layout, advance, select files. Kok jadi beda? Oh, I see. Basic, share sound. Oke. Share ya. Oke. I'm going to show you this ya. Nah, Oh, ini kayaknya aku tuh udah pernah lihat.
Pernah dengar nggak Neuralink? Wow. Hold on ya. Jadi si Kayak apa? Neuralink ini udah gila. Si Elon Musk ini itu udah bisa masuk ke neuron kita. Jadi he can control us. Jadi tujuannya si Neuralink ini sebenarnya ngebantu orang-orang yang kayak Olive tahu kan siapa? Fisikawan tuh siapa? Siapa sih yang jadi lemot ya? Fisikis yang yang duduk di kursi roda itu siapa? Duduk di apa? Aduh filmnya. Eh Oh yang si itu ya? siapa namanya? Si The kok jadi lemot ya? The best physicist of si oh, Stephen nah ini Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ini kan Ya, Stephen Hawking ya, kan ya. dia susah kan dia nggak bisa ngomong, udah paralyzed kan. Nah si Nolan ini itu tuh mau ngebantu orang-orang yang kayak gitu ya. Dia baca Iya. jadi kayak intentionnya misalnya otaknya kan kalau pada saat kita misalnya mau nendang bola gitu ya atau mau kedip atau mau Ya. ngangkat tangan, itu kan pasti neuron yang beda kan yang gerakan Liv. Iya, Nah iya, itu iya. mereka tuh bisa implan ke dalam otak kita. Jadi dia bisa kayak bikin kita bisa ngontrol dari mikir doang gitu. Nah kayak si Oh, jadi monyet kayak ini. robot gitu, kayak dirobotin. Manage Iya, WordPress cuman di Hosting level Hostinger. Punya 3 fitur fantastis. neuron. Let me show you ini ya, tunggu dulu. Iya, boleh. Ini kita gedein dulu. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. Nah, kan gini. Jadi gini, Liv. We want the monkey to play Pong kan. Pong itu kan kayak ada kotak orange, terus dia harus gerakin pakai si joysticknya. We have to follow the orange box itu kan. Nah, terus ini tuh nanti relate sama yang unsupervised, supervised sama itu ya. Nah, terus dia tuh kalau misalnya berhasil, ini kan dia lagi nyedot nih. Gitu. Nah, si smoothie-nya keluar gitu. Jadi dia tahu, oh, gua tuh harus ngejar ini. That's how the game works gitu ya. Nah, di kepalanya dia tuh udah dipasang si Neuralink ini. Nah, di dalam atau di dalamnya ya? Di dalam, ditanam. Ditanam. Dan itu bisa dibaca nih sama device ini gitu. Jadi si device ini tuh bisa lihat, iya dia jadi tahu gitu. Misalnya, oh neuron yang nyala yang mana aja tuh. Kalau dia mau belok kanan atau dia belok kiri atau apa gitu tuh dia baca, bisa kebaca nih. Lihat ya. Ntar lu. Let me play. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Pager's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Pager's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Pager uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we are wirelessly streaming in real time the firing rates from thousands of neurons to a computer. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. Jadi gitu. Jadi kan neuronnya tuh ada yang gerak tuh, Liv. Iya. We pokoknya for different intention, there will be different sets of neuron being activated kan. Nah, itu tuh baca sama si device ini gitu. Jadi dia bisa tahu misalnya oke, si
kalau dia mau ke sana yang nyala neuronnya ini. Itu dicatat terus dihitung persamaan matematiknya. Jadi kayak ada korelasi antara gerakan sama neuron yang lagi jalan gitu, yang lagi terdeteksi nyala. Oh, Lihat, lihat deh, sekarang ini kan kabelnya putus nih, iya. dicabut gitu maksudnya. Nah, tapi dia masih main. Artinya apa? Artinya dia tuh sebenarnya udah nggak ngegerakin lagi pakai joystick loh. Dia ngegerakinnya pakai mata, pakai otak. Maksudnya? Jadi dia kan kalau misalnya kita mau ngegerakin joystick kan di kepala kita udah ada kayak gue mau ke kanan, gue mau ke kiri, gue mau ke atas, mau ke bawah gitu kan. Iya. Nah, ini di bypass nih sama si siapa? Si Sama si orang yang itu ya. sama si Neuralink sama si device ini tuh dia udah tahu, oh lu kalau mau ke sana tuh Bakal eh, ke neuronnya gitu. kombinasi neuronnya kayak gimana. Jadi walaupun dia ngegerak, jadi dia walaupun nggak pakai joystick, sistemnya udah tahu. Oh, kamu mau gerak ke situ ya, kamu mau gerak ke Oh. situ. Segila itu coba lihat. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor Ini mesinnya udah instead belajar of nih the berarti. joystick. Tuh. Iya. Pager still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Oh, cuman pakai otak. Pakai Our otaknya goal gitu. is to Maksudnya bisa enable a dari person with langsung. paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Tuh kan, jadi kayak misalnya Stephen Wah. Hawking gitu, dia misalnya mau Ya, ngomong, ya, ya. ya udah dia tinggal mikir kan, berarti oh saya mau maju, mau mundur, mau belok, mau apa gitu kan. Iya, Jadi habis itu tinggal di tujuannya apa Because lihat they wouldn't be able to namanya. move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. Hmm. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong. Nah, ini udah main sendiri. Udah tinggal minum, udah nggak usah megang apa-apa. Wah, oh berarti kayak dari mata doang itu lihat mau Ya, kemana-mana itu orangnya. Wah, oke. gitu lihat ya. Coba ya, To Tok. control his paddle on the right side of the screen, Wah, Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play with the Neuralink. wah. Tapi hebat kan? Berarti konsentrasinya dia tinggi ya. Iya, Kebayang nggak kalau kita misalnya lagi main gini terus lagi nyetir misalnya pakai otak apalagi gitu. kan kalau kita juga mekanik juga harus pegang sesuatu untuk apa steering wheel gitu. Ya. Tapi Tapi sampai kebayang nggak otak. bisa nyetir pesawat pakai otak, terus kita ngelamun yang lain gitu, terus kemana pesawatnya beloknya Udah gitu nggak kan? bisa. Ya tapi konsentrasinya harus tinggi, soalnya kan fokus Ya. banget. As you can see, Tuh. Pager is amazingly good at mind pong. Wah, He's focused, and he's playing entirely of his own volition. Oke ya. Nah, berarti Wow. It's not magic. poinnya apa? The reason Jadi sebenarnya Neuralink poinnya works gini. is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Apa namanya? Great game, Pager. Seru. And what better reward for a monkey than a Oh, udah banana? di-stop sih. Nah, ini. Benar. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya gini, Liv. Kalau misalnya kita ngajarin mesin belajar gitu ya, dia itu harus dikasih pattern kayak tadi dia. Misalnya si Page itu kan mesinnya belajar activity dari electrical signal yang ada di neuron-neuronnya dia kan. Nah, jadi kalau kita mau ngajarin suatu mesin, kita tuh mesti tahu yang mau diajarin ke dia apa gitu. Misalnya gini ya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu. Oke, sekarang ngomongin neuron gitu ya. Neuron tuh strukturnya kayak gini, Liv. Jadi kayak kita punya sederetan neuron which is one dibagi-bagi layer gitu. Ada yang inputnya, ada yang outputnya, ada yang hidden. Nah, kalau nggak salah kita tuh punya 86 miliar neuron deh, taruh. Ya segitu aku juga many? taunya sih banyak neuron gitu punya. Kalau nggak salah 86 miliar deh. Kayaknya brain cell itu kita 80. Oh kan 86 miliar ya? Ya. Oke. Kebayang nggak dengan sebanyak itu tuh katanya belum dipakai semua kan ya? Tapi liatin ya, makanya. kalau neural nets kan cuma berapa? Coba 11 gitu. 5. Oh, what do you expect gitu ya? What do you Yeah. expect? Tapi, nah oke, sekarang let me explain something yang waktu itu membuat
my robotic project cannot work gitu ya. Nah, sekarang Oke. gini. Jadi zaman dulu tuh si neuronnya tuh cuman ada namanya perseptron ya. Jadi dia tuh cuman punya 2 layer gitu. Cuman gini doang. Jadi ini tuh layer input gitu. Ya. Nah, itu output. Iya, kebayang nggak cuman Oh. 3, neuronnya cuman 3, terus kita berharap dia bisa mengendalikan robot. What do you think gitu? Opsinya How di could mana that gitu. possible gitu ya? Iya, Terus ya. maksudnya gimana gitu? How do you Iya. expect itu gitu kan ya? Nah, katakan gini sekarang. Oke deh, sekarang kita kasih problem ya ke ketiga tiga neuron ini ya. Kita kasih Iya. problem. Problemnya apa? XOR gitu. XOR tuh artinya kalau kita kasih dua-duanya 0, dia harus 0. Iya. Kalau kita kasih salah satunya 1, dia harus 1 gitu ya. Tapi kalau Iya. dua-duanya 1, dia harus 0. Jadi kayak gini loh ininya, Iya. tabelnya kayak gini. Oke, buat kita kan sebenarnya as a human gitu, ini simple kan? Maksudnya gini, Iya, make sense gitu. ini tuh kayak misalnya gini, kita pokoknya kalau ada misalnya gini, jangan sampai ada 2 gitu. Saya katakanlah misalnya pacar lah gitu ya. Ini kalau kalau Ya. aku seneng, kalau Kak Cika seneng ngebedainnya tuh antara misalnya kalau kalau itu kan misalnya kita bawa payung sama bawa jas hujan. Iya. Bawa salah satu udah oke lah. Kalau nggak bawa dua-duanya nggak oke gitu kan ya. Iya, Nah, benar. waktu kayak pacar gitu. Jadi jangan nggak ada dua-duanya, jangan ada dua-duanya gitu. Maunya Iya, salah iya, satu aja gitu biar nggak bentrok. iya, iya, Nah, benar-benar. buat kita kan simple ya, maksudnya ya udah gitu gitu. Nah, Iya. mesin tuh bisa. Jadi dengan konfigurasi yang kayak gini ya, yang cuman input sama output, si mesinnya tuh nggak bisa belajar, Liv. Dia nggak ngerti gitu karena Oh, bagi cuma gue, ada input. Ya, ya, ya. for me it's confusing. Confusingnya gimana? Karena kayak gini, dia tuh nggak bisa ngebedain gini ya. Kayak misalnya kan dia kan harus membedakan pola kan. Iya. Sama dia nggak bisa dibagi. Misalnya begini, ini positif ini negatif. Kalau di gini Juga positif positif dan negatif negatif. juga. Kalau misalnya gue baginya gimana, gue ngebaginya gini. Apa gimana gitu? Bagi Iya, dia ya, tuh soalnya dua-duanya parah gitu. ya, ini tuh secara geometri nggak ngerti lah pokoknya si mesinnya. This is too confusing gitu ya. Udah, oke ya. Iya. Olive sekarang udah lihat sekarang. Nah sekarang let me show you. Nah ini tuh kayak yang tadi what I tell you ya. Cuman 3 kan. Nah Iya. satu ini sebenarnya yang ini diabaikan aja, yang dikasih garis putus-putus ini sebenarnya bias aja gitu ya. Nah sekarang gini, let me explain ya. Olive misalnya gini. Ini misalnya input ya, misalnya 0 atau 1 gitu ya. Terus outputnya tuh kalau nggak 0, 1 kan. Iya. Lihat deh, di sini tuh kan ada bobot ya. Ini Ya. nggak usah dilihat dulu ya. Nah, sebenarnya konfigurasi dari suatu network itu adalah gimana caranya dia ngatur si bobot ini supaya persamaan matematiknya tuh cocok gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya dikasih 00, dia keluarannya harus 0. Kalau dikasih 01, dia keluarannya harus 1. Gimana caranya si bobot ini memenuhi persamaan matematik sehingga konfigurasi network ini tuh cocok gitu. Nah, oke, sekarang let me explain ya. Ini kita clear Oke. dulu. Oke, I'm going to give you examples ya, biar Ya, lebih jelas understanding. ya. Di sini ya. Let me show you this. Nah, nih. Ini I have this code ya. I'll Ya. write this code. Tapi intinya adalah ini tuh representing struktur yang tadi kayak yang the one I showed you before ya. Jadi ini kan I'm going to have this inputnya 3 gini. Jadi kayak gini Liv bentuknya. Inputnya 3, Ya. 1. So it's Oh. going to be like this ya. Ya, Jadi ya, misalnya ya. input 1, ini X1, ini X0, ini X1, ini X2. X2. Ya. Ini outputnya Y gitu ya. Ya. Ini bobot 0, ini bobot 1, ini bobot 2 gitu ya. Nah, perhatikan bahwa kita tuh punya inputnya gini, Liv. I'm going to give it inputnya kayak gini, kebayang nggak? Jadi inputnya tuh, wait,
taruh. Ini nggak bisa. Nah, susah ngeluarin coding ininya. Nah, inputnya tuh kayak gini. Jadi ini X0, X1, ini X2. Kebayang kali ya? Iya, So, when I have 0, 0, 1, outputnya harus 0. iya, Kalau 0, 1, 1, outputnya harus 0 juga gitu loh. Kebayangkan? iya. Kalau 1, 0, 1, output. Kok maksudnya apa ini? Nggak apa-apa. Pokoknya nantinya kan Dari when input we kan. apply it to some cases, ya udah kita udah nggak ngerti lah 0, 1-nya lah gitu. Iya, Tapi kan this is we break down to the level of neural network. iya. Oke, kalau kasusnya kayak gini, bisakah si neuron yang berempat ini menyelesaikan gitu ya? Nah, pada saat kita coba gitu ya dengan rumusnya, dengan apa ya namanya konfigurasi neural network gitu, dia bisa live, dia bisa. Ini kan jawaban yang di expect kan? Iya, Dia bisa sebisa ngitung nih sih. pakai persamaan tuh dapat bener. Kok bisa? Padahal cuma pakai 4 neuron. Kok bisa? Bisa, soalnya ini sama X0. Jadi dia ada pola gitu. Jadi dia correlate ini kan. Jadi dia bilang, oke, gue tahu lah. Gue tinggal ngikutin X0 aja. I just follow whatever X0 Iya, is. iya, 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 benar-benar, benar. Nah, jadi kalau Olive nanti ditanya misalnya, bisa nggak ya semuanya di machine learning? Jawabannya adalah as long as it has pattern, then it can be done with machine learning gitu. Tapi not all cases should be done with machine learning gitu, enggak juga gitu. Aha, Oke. Jadi gitu ya, kalau ada pola pasti bisa. Tapi ini polanya kan obvious ya. Oke, sekarang iya, let us see the I'm going to try different. Ini kan nih ya kayak gini. Ini sekarang beda Liv. Nah, this one iya, iya. is more difficult because ini tuh Nggak nggak ada ada pola polanya. gitu. Iya, Jadi benar. dia get lost lah gitu. Maksudnya, hah, kalau 001, 0. Terus ini kan nggak ada polanya, nggak ada sama sekali sama, Iya, sama benar-benar. kan? So Iya, this is really really confusing for it gitu. iya. Jadi hasilnya apa? Perhitungannya jadi saling cancel out gitu. Itu tuh kayak gini, contoh. Kak Cika tuh dulu gini, Liv, belajar bahasa Inggris ya, dulu di TBI. Sampai tamat tuh, udah sampai level paling tinggi tuh, bahasa Inggris. Terus Ya. pengen belajar bahasa Jerman. Masuklah Hmm, ke Grusofe Eins kan. iya. So there was a time when I forgot all my English and I cannot learn any German. I haven't learned yet German. Ah, Jadi iya. kayak Jerman nggak bisa, Inggris lupa gitu. Ah, iya, iya. Nah ini tuh kayak gini gitu. This is what happened with this machine learning gitu. Dia bingung gitu karena I cannot see the correlation gitu. Jadi ini Apa tuh ya? canceling out jadi setengah semuanya gitu. Antara jadi Kayak 50% chance gitu maksudnya. jadi Apa? bego aja gitu yang nggak tahu lah gue gitu. Itu kayak kita mau ujian besok belajar hari ini terus pas ujian lupa semua gitu. Nah kayak gitu lah kira-kira. Apa, apa. So jadi kan ini problem ya. Terus Iya, sekarang tadi I have mentioned that this two layers neural nets itu cannot solve XOR kan. Kita iya, kasih XOR sekarang lihat yang XOR yang tadi. Dia nggak bisa juga iya. kan? Enggak. Because this is too Nggak ada complicated. pattern. Okay, Iya. so what to do? Nah, until I finish my bachelor degree, itu tuh masih kayak gini keadaannya gitu. Ah, dua-duanya AI itu bagus. masih sebodoh ini gitu, maksudnya what gitu. Ah, Jadi iya. that's why I cannot continue my research tuh karena belum ada ini Liv. Jadi so then people akhirnya tahu kita nemu nih teori baru, kayaknya kita harus kasih hidden layer deh gitu. Because Ah, kalau cuma input sama output, we don't have enough layer to compute the weight enough to give us direction to the right answer gitu. Kebayang nggak? ah, Jadi kalau ada hidden layer itu kan ada perhitungan matematik yang berulang tuh, Liv. Jadi si bobot yang ini tuh kan sebenarnya
apa ya, si hidden layer itu akan mengkonvergenkan harga-harga bobot yang di sini supaya outputnya tuh benar gitu. Jadi Iya, kalau misalnya langsung input nggak ada hidden layer tuh komputasinya kurang kurang apa ya, kurang kurang konvergen, kurang kebayang apa? kurang konvergen. Jadi hasilnya tuh belum jelas gitu. Jadi Ah kayak ya misalnya ya, berarti bukan 100% gitu, kayak masih ya guessing gitu. Ah, iya. oke. Nah, jadi we need hidden layer tuh untuk bantu mengapa ya, memilah Reassurance tuh. atau Jadi si hidden layer tuh nanti kayak ngitung bobot-bobot ini kan sebenarnya semua sel bersaling berkorelasi kan. ya Nah, ya nanti ya. kita akan belajar gitu kayak misalnya, oke kalau saya gue mau inputnya 0 tapi keluarnya 0, berarti gimana gue mengarrange bobot-bobot ini gitu. Kalau Iya, misalnya ya. gue mau ini keluarnya 1, bobotnya harus di-arrange kayak gimana. Nah, kalau kita pakai hidden layer itu tuh possible karena perhitungannya tuh jadi bisa di-iterate gitu sehingga perbedaan antar bobotnya tuh jadi jelas gitu. Jadi kayak misalnya oke, kalau kalau hasilnya sekian, lu berarti 0, kalau hasil sekian berarti 1 gitu dan seterusnya. Jadi kita lihat ya contoh. Ya, boleh boleh. Oke, kita lihat ya sekarang. I will show you the example of when we use three layer network ya. Ini. Yang ini. Nah, nih ya sekarang kita three layers nih, Liv. Iya, Nah, ya, di ya. layers itu kita um, input outputnya ini ya. Ntar, Oke. let me gambar dulu ini. Jadi kalau Olive lihat itu kan dia kayak gini ya sekarang ya. Berarti kan inputnya 3, Ya, hiddennya 4, iya. Dan outputnya 1 outputnya 1. Iya, gitu ya pokoknya. Nah mungkin iya. Olive bakalan nanya harusnya berapa sih hidden layer tuh neuralnya, neuronnya harus ada berapa, terus misalnya layernya harus ada berapa lapis. Ah itu tuh nggak ada jawaban yang optimal, harus dicoba. Jadi kita Hmm. nggak ada apa ya, nggak ada arsitektur neuron yang silver bullet gitu untuk setiap kasus tuh pasti beda. Different. Ah, ya, Jadi nanti itu nanti ya I will show you configuration of neural network. Nah, tapi ini oke. artinya kan kita punya input ya, ini input, ini hidden, ini output kan. Ya, Kayak where we have a lot more weights. Jadi akan lebih banyak bobot yang membantu si konfigurasi ini secara matematik untuk membedakan output apa yang harus diberikan untuk input tertentu. Nah, kita kasih soal yang sama yang tadi yang nggak bisa. iya. Ini 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 kan nggak, ini tuh nggak ada yang sama kan, Liv? Iya, benar. Tapi dia bisa kan? Iya. That's Kenapa? because we have the hidden layer gitu. So Oke. when we add the hidden layer, suddenly ya this neural network thing works gitu. Dia tiba-tiba jadi pinter aja gitu. Tapi sebenarnya pinternya tuh karena sekarang konfigurasi matematiknya atau persamaan matematiknya tuh cukup untuk si apa ya, si machine ini membedakan konfigurasi bobot supaya input sama outputnya tuh match gitu. Oke. Tapi Nah, sekarang nomornya dari mana? Like where do they get the number? Or do the yes, calculating by themselves? yes. Nanti I will show you how to do the calculation in details ya. But this is the principle dulu. Jadi Iya, ya, pokoknya ngerti, ngerti, gitu ngerti. loh. Tapi internally nanti emang ada persamaannya gitu. Ya, oke. Ada Berarti ini fungsi. kayak, tapi ini bukan probability kan? Ini kayak cuman Bukan. kalau if this has this number kayak pass gitu, like they can pass. Soalnya kayak bakal ke outputnya. Iya. Oh, Jadi terus kalau oke. misalnya kita kasih datanya gitu ya, polanya gitu, terus dia jadi tahu gitu bobot mana yang harus gede, bobot mana yang harus kecil gitu. Ya, oke. Ya, ngerti, ngerti, Ya, ngerti. oke. Ya, Ya, nanti kita per detail. Saya kalau detailin dulu terus baru lihat ini jadi nggak ngerti. pusing ya, bener-bener. Pusing. Sekarang gini, eh sekarang we are going to give it XOR ya. Yang, Bisa loh dia inputnya 3 padahal dan XOR. ya,
terus jadi bisa nih ya, kita train kayak gini dengan data kayak gini, bisa perfectly jalan gitu. Outputnya, oke oke oke. Oke ya. Jadi Ya. prinsipnya adalah nanti ya in details I will show you. Tapi intinya gitu. Udah. Berarti kan internally sebenarnya kita tuh butuh arsitektur yang lebih kompleks, a bit complex, more complex to be able to solve the neural network. Tapi sebenarnya I'm going to show you ini dulu bentar. Di sini ya, bentar. Di desktop itu ada, you have to see this ya. Mana-mana. Wait ya. Mana ya? Oh ini. Nah ini. Nih Liv, liatin. Iya. Wah, banyak banget. See? Iya. Jadi zaman dulu we only have this perceptron yang cuman Yang 3 level. dua dong gitu. Yang Nah itu ya, ya. doesn't work gitu. It doesn't work gitu. Nah sekarang tuh udah menggila gitu. Jadi sekarang Banget, tuh iya iya iya. udah Kayak astaga gitu. sama kayak neural kita gitu. Terus kan ada yang backfed lah, ada yang input, ada yang hidden gitu. Jadi udah banyak Banyak. gitu. Ininya Vektornya banyak gitu. Oke oke oke. Jadi itu nanti ini tuh kita tuh akan detail kalau udah implementasi lah. Tapi I want to show you the configuration gitu ya. Which one is the best? Depends on the case gitu. Iya ya, kan tadi udah bilang kayak it depends on Terus pertanyaan lagi, how many layer. hidden layers? Iya ya. We don't know gitu. But when it works with fewer ya udah gitu, kalau udah cukup ya nggak usah cari Ya, gara-gara gitu. nggak usah dilebihin. Iya ya, benar. Jadi kayak misalnya ya udah hidden layernya cukup 4, nggak usah jadi Iya. 16 gitu. Kenapa? Iya makanya Hasilnya belum tentu lebih bagus, malah ngabisin resource gitu. waktu gitu-gitu ya benar-benar. Ya. Nah, jadi kayak gini nih bisa banyak gitu ya layernya Iya gitu. benar. Oke, Terus oke. tapi prinsipnya adalah harus selalu ada hidden layer sih. Kalau enggak udahlah. Tuh. Karena nggak mungkin Pokoknya nggak bakal input kayak tiba-tiba krisis output gitu. gitu. Nggak Pusing. mungkin kan. Iya Nah, iya iya. Oke. Nah, banyaknya layer, banyaknya neuron di dalam layer, it depends gitu. But kalau kata aku sih, the less it works ya udah gitu, nggak usah nambahin. Nggak Tapi usah disusah-susahin gitu. Oke oke. nah, nggak usah disusahin. Nah, ini tuh contoh ya, contoh-contoh Iya yang iya. udah. Oke, sekarang I'm going to give you a real implementation of neural nets. Sekarang gini, Liv. Without apa ya? Without being too much into detail ya, I'm going to Ya. to show you this. Oleh bisa lihat kan ini? Iya Misalnya kita kayak table gitu. tabel apa coba ini? Table Tabel berat badan sama kategori height Iya. sama weight kan. Nah, Iya. untuk konfigurasi, maksudnya untuk rasio berat badan sama tinggi tertentu, Iya. dia kategorinya tertentu kan, Liv? Tapi kan ada polanya kan? Iya. So when you are really short and then you are really fat and then you will be extremely obese kan? Maksudnya kalau dia tinggi tapi beratnya rendah, berarti dia kurus Jadi banget. underweight. Iya. So we have this kategori kan? Berarti ini tuh label namanya Liv. Jadi ada label di mana you are underweight or healthy or overweight, underweight yes, obese atau extremely obese. But basically in mathematical in calculation ya, dari persamaan matematik ya. Iya. Itu kan ada pola ya. Sebenarnya ini rasio doang kan? Iya, Ya. makanya tadi rasio. Oke, coba. Sekarang when I told you that everything with pattern itu kan berarti bisa ditulis pakai persamaan matematik. Iya. Everything yang bisa dihitung dengan persamaan matematik itu bisa dijadiin machine learning. Oke. Sekarang gimana caranya? Iya. Kita bikin nih ya. Kayak gimana konfigurasinya? Coba lihat ya, Liv. Ini tuh inputnya 2. Kenapa inputnya 2? Karena weight sama height kan. Iya, sama 2 vektor label gitu. Ya.
Outputnya 1, kenapa? Karena cuma 1. Either Bisa dia OPS. always. Nah, Oh iya, oke. iya benar. Terus kita kasih hidden Hmm. layernya 5 kan? Itu yang extreme obvious, yang itu kan. Nggak tahu, pokoknya kenapa 5? Ya mau 3 Besar. boleh sih, cuman ya kita coba aja gitu ya. Oke, Jadi oke. konfigurasinya tuh kalau kita gambar, berarti kan inputnya 2, hidden layernya 5, 5, outputnya 1. Oke, oke. outputnya 1, kayak gini kan? Iya. Nah, terus ngetrainnya gimana? Nah, sebenarnya kan kalau tadi Olive lihat ya, nggak semua sel itu harus nyambung ke semua sel, ada yang nggak Ya, nyambung gitu. iya, iya, iya. Tapi ini tuh kalau pada umumnya tuh nyambung karena dia harus menghitung bobot supaya ngelihat ya korelasi antar neuronnya tuh gimana gitu. Kayak misalnya, oh hubungan gue sama yang neuronnya itu kayak gimana ya bobotnya ya, supaya outputnya berapa ya gitu. Jadi ini konfigurasinya kayak gini. Oke, terus ngetrainnya gimana? Nah, ngetrainnya adalah gini, Liv. Kita kasih data sesuai setiap kategori. Random aja. Kayak misalnya gini, kalau underweight, ambil aja satu data. Kayak misalnya, oke beratnya 45, tapi tingginya 158 nih. Itu Iya, berarti dia outputnya bobotnya tuh 18 kan? iya. Dia underweight. Oke, Oke. sekarang ambil healthy. Healthy tuh contoh, saya 165 tambah 55 itu 20 berarti 20. healthy dan seterusnya Iya. gitu ya. Tapi lihat deh, kalau misalnya ini kan yang di ini kan makin pendek tapi makin gendut gitu ya, dia tambah Iya. gendut. Berarti kayak extreme Nah, obvious. itu tuh Iya, cuma di iya. feed aja ke dalam persamaannya nih kalau ada codingnya tuh kayak gini, Liv. Jadi kita kasih kasih train ke dia ya. Ini tuh Iya. 15845. Jadi gini Liv bacanya. Ini sebenarnya persamaannya udah ada di codingnya sih, di Pythonnya udah ada ya. Tapi lihat, jadi kayak gini. Ini inputnya, ini outputnya, ini inputnya, ini Oke. outputnya. Ah. Jadi Jadi kita jadi cuma baca dari data aja kan? Atau heeh, heeh. Terus oke, nanti oke. nanti dia bakal nemu persamaan matematiknya gitu. Nah, Sendiri. kayak Oh, gini. canggih, Tapi kan canggih. ini ada satu lagi nih. Nah, ini itu sebenarnya yang dicari gitu. Jadi kita tanya ke dia, kalau gua kasih 5 data ini, udah tahu kan jawabannya, dikasih data sama jawabannya. Tapi kalau kita kasih pertanyaan lain, dia bisa jawab nggak gitu. Oke, Oke. sekarang itu kita masukin tuh ke dalam neural nets yang konfigurasi yang tadi. Ternyata bisa, Liv. Jadi kalau bisa kita bilang 18550 berapa? 17 kata dia, berarti underweight. Kalau 18875 itu 24 berarti dia healthy. Dia bisa gitu. Ah, Jadi maksudnya why I show you this example tuh to show you apa ya, correlation between the pattern, the mathematical equation sama how the machine learns itu gitu. Nah, kan sebenarnya gini. Contohnya gini, kalau kasus kayak gini ya, misalnya kita punya machine learning. Kita sebenarnya bisa aja kan nyimpen ini di tabel kan, Liv? iya. Kita Dan bikin chart, lihat gitu. tapi kan jadi banyak ya. Iya, dan Tapi jaga pakai machine pusing learning, tuh. kita train aja dia, terus udah gitu tinggal nanya kan, bener nggak? Iya, Lebih nggak usah gampang harus kan? lihat gitu. Iya, bener-bener nggak usah Kita lihat nggak, lu cari gitu. iya, kita nggak usah punya storage gede untuk nyimpen tabel ini. Ya udah, ambil Iya. aja persamaannya, rasionya berapa, ya udah kasih machine learning. Bener. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibahas lagi, sebenarnya kan kalau ngitung berat badan kan ada perumusnya tuh, misalnya tinggi badan dikurang berapa dibagi berapa Ya, gitu. ya, yang aku juga apa Iya kan? It's learning simple math. gitulah. Nah, jadi kalau misalnya bisa dihitung pakai simple math, ya nggak usah pakai machine learning gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita mau ngetes kayak Kak Cika tuh pernah ngajarin machine learning matematik, tapi nggak pakai persamaan. Jadi pakai pola gitu, kayak misalnya kamu belajar ya, kalau 3 itu adalah 1 tambah 3, 1 tambah 2 atau 2 tambah 1. 5 itu Ya, 1 tambah 4, 2 tambah gitu loh. Bisa loh dia. banyak ya, benar. Jadi dia belajar pola aja, tapi itu tuh sebenarnya berlebihan sih, nggak usah Ya, gitu. ya, ya. Oke, udah ya. Nah, nanti kita detailin. Sekarang, keynote saya. Nah, ini ya, udah. Nah, ini ya konfigurasi yang tadi. Terus sekarang kita lihat ya. Nah,
Sekarang kita lihat implementasi yang luar biasanya gitu ya. Wah, Kalau beneran gitu ya, Liv, kalau when we implement this for real cases, itu inputnya udah bukan 01 lagi, inputnya tuh gambar. Jadi kayak banyak. tuh, Hmm. si gambar mobil itu tuh dilihat per pixel, kebayang nggak? Iya, iya, Jadi iya, untuk kayak inputnya iya, tuh udah bukan 01 tapi pixel, kayak misalnya kalau misalnya nih 128 kali 128, kebayang nggak berapa iya, banyak iya. komputasinya? Kalau resolusinya digedein itu gede banget. Kalau misalnya dia kan ada yang hitam putih kan, ada juga yang berwarna kan. Wah, itu Iya, tambah susah lagi. Terus harus apa mananya gitu. itu gambar. Kalau video gimana? Video, Belum wah, lagi. every shot gitu. Ya, 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 bener. kebayang nggak sih mesinnya harus ngitung kayak gimana setiap pixel, Iya, setiap frame harus dia hitung. Nah, terus perhitungannya tuh kayak gini kompleks gitu, kayak dia coba cari pasti. pola-pola ini sama dia di apa dia maksudnya dia konvergenkan sampai ketemu polanya sehingga dia bakal tahu klasifikasinya bahwa dia itu apa gitu Ah, outputnya. iya. Jadi tapi sebenarnya langkahnya tuh selalu gitu ya, cari dulu pola, kemudian baru dia bisa melakukan classification Ya, ya, gitu. ya. Sama juga kayak apa kalau anak kecil kan juga atau baru apa pas kecil selalu lihat oh ini warna hijau berarti kayak sehat Ya, atau gitu. ya. Oke. Iya, Nah, iya, iya. terus gini Liv, pay attention kalau inputnya tuh pasti beda, kayak misalnya gini, ada yang bentuknya gambar. Berarti kan Iya, kalau gambar dia melihat kombinasi pixel kan. iya. Kayak misalnya gini, Olive pernah kan cobain ini kan, Liv coba, ntar deh. Ntar ya, Kak Cika masih jalan nggak ya? Nih, kayak Mid Journey ya. Mid Journey itu kan dia, atau apapun lah, Leonardo gitu ya. Ntar lo kok nge-lag sih? Oh, where is my Discord ya? Nih. Di mana? Nah, Mid Journey nih. Ah, Nih, iya, Liv. iya. Kan si Mid Journey itu dia bisa nge-generate gambar ya. On its Kayak own. misalnya kita misalnya kita bilang Iya, create an old man wearing a black hat, iya, uh, iya. looking desperately tired and everything Iya, gitu ya. iya. Nah, ini cara kerjanya gimana? Cara kerja dia itu adalah di si di I'm oversimplifying this ya. Ini disederhanain banget, tapi prinsipnya gini, Liv. Si mesin itu akan secara statistik tuh nginget-nginget. Jadi misalnya dia bilang, Oh iya, Oke, yang ingat pola-pola gitu. nah, misalnya gini, tolong gambar matahari gitu ya, atau gambar pemandangan dengan gunung gitu. Nah, dia itu akan mengingat gitu ya, merefer ke dataset yang pernah diajarin ke dia. Posisi pixelnya, kalau buat pemandangan tuh kayak gimana biasanya gitu, kebayang nggak? Jadi, misalnya kita bilang Yang ya, kayak kuning atau warnanya ya, gunung kayak, kayak ah iya, iya, bener-bener. kayak misalnya sebelah sini tuh biasanya Ah, iya, warna iya, apa, make sense, ya, make akses sense. nggak? Nah, Mhm. tapi selain itu juga dia akan ngelihat pixel-pixel yang udah ada gitu. Jadi misalnya gini, oke, pixel sini sampai sini udah warnanya ini, berarti the next pixel Copy tuh gitu, dia, copy paste aja kan maksudnya kayak udah kayak baca Heeh, buku tinggal kayak ya. Jadi dia kayak ngecek misalnya, ini pixel yang udah ada sampai sini tuh segini, misalnya ya. Jadi tar lo, let me code oh that iya, dulu. iya, make sense. Enggak. Jadi kayak dia kok bisa gambar ekspresi gitu, karena dia sebenarnya bukan ngelihat kayak kita ngelihat pakai mata gitu, tapi dia Sendiri tapi kayak menghitung, ambil pattern-pattern gitu ya, betul, menghitung probability-nya dia dari yang dia pernah pelajari, kayak misalnya gini, ini harusnya gambar kucing nih gitu ya, misalnya iya, pixel 3 kali 3 gitu ya, terus iya, misalnya gitu ya. Atau tahu. huruf lah, angka 1 gitu. Nah, terus misalnya angka 1 ya, oke, di sini tuh putih katanya gitu ya. Berarti nextnya harus siapa? Oh, biasanya kalau di situ putih, di sini biasanya merah. Nanti Iya, benar. setelah itu dia akan putih nih angka 1 kan, gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, nanti dia Beginner. akan gambar, oh angka 1 tuh begini gitu. Ya, Udah, benar-benar. bayang nggak? Ya, Tapi bayangin dengan resolusi yang jauh lebih besar gitu. ya, 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 makanya. Berarti Ya, banyak banget pixelnya yang butuh. Ya, ya, ya.
gitu. Nah, sama halnya sama ChatGPT juga. Nih I'm oversimplifying juga ya, Liv. Karena kan ada algoritma lain kayak LLM dan lain sebagainya. Cuman secara prinsip ChatGPT juga itu tuh belajar melihat korelasi kata-kata itu dari yang dia pernah baca gitu. Jadi kayak misalnya orang tuh biasanya kalau ngomong kalimat ini, abis itu kata apa ya gitu. Berdasarkan konteks ini. Kalau Oh, ini kayak experience ya. Kayak iya. kalau Jadi kayak misalnya ah, kalau gambar dia menebak pixel berikutnya dari pengalaman yang udah ada kan. iya, iya, iya. Kayak misalnya gimana ya? Kayak kita juga tahu misalnya kalau kita eh misalnya kita tahu misalnya kita punya restoran gitu. Terus kita pasti tahu pattern kan kayak misalnya pasti habis ini ibu ini belanja apa. Habis itu bapak ini belanja apa gitu kan Iya, misalnya. bener-bener Terus bener. juga tahu pattern saya kayak kalau mau lebaran tuh biasanya gimana-gimana gitu kan. Iya, Ada iya, pola bener. gitu. Nah, kalau ChatGPT itu secara semantik gitu. Jadi dia melihat kemunculan katanya gitu. Jadi kayak misalnya, oke, kalau konteksnya gini, berarti gue harus arrange kata-katanya kayak gimana. Kalau kata-kata yang udah ada ini, biasanya nextnya apa gitu. Hmm, oke, oke, That's oke. how It that's learns gitu. dia belajar gitu dari pola itu gitu ya. Nah, Oke, oke. cara dia mengenali pola macam-macam lah, Liv. Ini perhitungan detail-detailnya. Dan ini tuh ada algoritma-algoritma yang macam-macam gitu. Nah, Iya, salah iya. satu Pokoknya algoritma untuk di-identify gitu-gitu. ya, nah salah satu Oke. algoritma yang ribet itu adalah RCNN gitu. Jadi RCNN itu dia kayak bakalan kalau dia lihat gambar, dia tuh bakal bakal menebak semua region yang mungkin gitu. Jadi ini tuh berat Like banget every kamu. possible possibility gitu bakal Iya, jadi semua dicari. possibility itu sama dia di itu di Iya, benar. dikeluarin gitu dan ribet gitu. Nah, jadi macam-macam lah ya. Nantilah I'm going to kita belajar Ya detail-detail. nanti ya, ya, ya. Terus ada juga yang Dibantu. gini. Nah, ini tuh sebenarnya YOLO ya. Ada algoritma yang namanya YOLO Live. Jadi this is I want to show you how dia apa ya mesin itu belajar gitu kayak misalnya kita kasih gambar nih. Ya. Nah, itu dia tuh nanti dia bisa bisa bikin bounding box dan keyakinannya gitu. Iya, Caranya iya. gini, caranya gini Liv. Mereka tuh sering lihat tetangganya. Kebayang Oh, nggak? hitam Ih, di segini iya gitu. bener kayak si gini. Oke, Eh, oke. lu kok kayaknya warnanya sama sama gue berarti kita bareng ya? Iya. Kok lu juga kayaknya mirip? Kok border kita apa saya kok kita ada kayak border yang sama gitu. Ya, 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 make Jadi dia sense, tuh make nanti sense. mengelompokkan diri gitu loh, Liv. Jadi Ya, kan ini ya, kayak si ya. anjing ini kan dia ada di sini kan. Nah, Oh, berarti sama nanti kayak yang kadang-kadang kalau misalnya ke website atau gitu harus kayak apa konfirmasi I'm not a robot dan biasanya harus kayak match the picture kan juga Heeh, kadang-kadang ya, oke, oke. itu kan korelasi antar pixel kan berarti. Iya, ya, benar 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 Nah, benar. si algoritma ini tuh lebih bagus daripada yang tadi karena kalau yang tadi kan dia semua tuh dia cobain gitu kan, semua region Ya dia jadi coba. kayak nggak tahu bisa Kalau something ini cannot cuman match gitu ngecek gitu. tetangganya gitu. Lo sama gue mirip gak? Kalau lo sama gue mirip, berarti kita kayaknya satu objek gitu. Gitu gitu. Ya, ya, ya. Kan? Kayak si mobil ini, lu kayaknya mirip deh sama gue soalnya putihnya sama. Ya berarti kita Ya, satu ya, objek ya. gitu. Nah, Ya, kalau udah jadi objek, itu nanti tinggal dikenali kan. Misalnya, oh oke. Sebenarnya kan pada saat ini kan kita misah-misahin dulu objeknya kan. Setelah ya, kita jadi dapat nggak objek. tahu namanya dulu pokoknya. Ah, terus ini Ya, apa nih? Oh, ini anjing, keyakinannya 0,8. Oh, ini sepeda gitu. Tapi setidaknya kita udah bisa misahin gitu. Oh, di sini ya, ada, ya benar-benar. walaupun tumpang tindih kan dia tahu gitu ada anjing di depan sepeda, di depannya mobil gitu. Nah, Ya, itu tuh teknik-teknik cara dia me ini ya, apa namanya mengenali gambar lah. Itu macam-macam lah. ya, Oke, dah. Sekarang I want to show you ini yang kata Olive itu supervise unsupervised ya. Jadi gini. Oke, bentar ya. Nanti sebelum masuk ke yang raw itu berarti bentar. Ini kita close dulu biar nggak pusing. Mana ya? Ini close aja supaya kagak penuh. Ini juga. Tadi mana yang udah siapin buat Olive ya? Tunggu. Ah ini. take time, take time. Oke. Nih ya. Supervise unsupervised. Nah, gini. Sebenarnya seperti namanya, Liv. Supervised learning itu adalah pada saat kita tuh ngasih labelnya gitu. Jadi Oh, kayak
kayak Yeah. kayak yang tadi kita itu, jadi kayak orang tua ngasih tahu, nah ini anjing ini kucing ya, ini mobil, Yeah. awas jangan Kalau ketap. apa unsupervised berarti it has to choose its own pattern Yes, kan. Sesuai exactly. oke. Yes. Jadi kalau saja supervise, berarti kan ada image classification, tapi Ya, the image being recognized has to fall into some ya categorization benar. Label yang udah di labeling gitu. Oke. ya pinter, exactly, Olive benar. Hah, Itu gitu ya. Jadi kayak ya. misalnya contohnya supervise itu misalnya membedakan gambar, membedakan teks, terus konteks gitu ya. Terus misalnya saham atau cuaca atau sakit misalnya nih orang kayaknya kira-kira bakal punya punya kecenderungan diabetes nggak ya, itu tuh bisa dilihat loh Oh, gitu. kalau ini does it just apply for AI atau ini juga kayak in general those apa types of learning kayak nggak harus di AI doang. Eh, Nah kan eh, tadi this is for machine learning sih, ya AI lah, machine learning lah, Liv. oke So, oke. so, so this is ya, ini tuh learning, ini tuh konteksnya machine learning, Oke. konteksnya machine learning. Nah, kalau unsupervised itu sebenarnya lebih kayak unsupervised itu adalah deep learning gitu. Soalnya Jadi, apa harus tahu sendiri gitu. Oke iya. oke. Nah, liatin deh. Ini kan si unsupervised learning kan dia kayak mengkategorikan Ya, dan klasternya aku sendiri ya. juga udah pernah lihat yang kayak gini. Ya benar-benar. Olive pernah lihat yang gini nggak? Ntar, let me show you. Misalnya gini, kalau misalnya kita ngasih ya ke deep learning, kita ngasih misalnya gini ya, gini, gini, taruh, sorry, gini, kenapa sih nge-lag? Gini, sama gini, gitu ya. Terus kita punya juga gini, gini, sama gini, gitu. Oke, Oke. kita punya lagi gini, gini, sama gini. Nah, kalau kita kasih data kayak gini kan depends on sisu unsupervised kan. Dia mau ngelihat polanya berdasarkan bentuk atau berdasarkan warna, terserah dia Warna. gitu. Ya. Bisa misalnya, oh menurut saya sih ini satu grup nih gitu kan ya. Karena Iya. warnanya sama. Tapi bisa Hijau. juga dia bilang, enggak, yang satu sama tuh ini gitu, ini. Ini Ya. nih yang sama nih karena bentuknya sama gitu. Tapi kan bisa multiple ya habis itu tapi nggak tahu namanya apa tapi sama udah di kategori like it Ya, already just is called categorized yes, dan yes, kita yes. kayak decide and then we decide oh ini apa kayak gitu. Yeah, yeah. So Oke. it will find some pattern, and then if it has like apa ya more than one possibility, it will pick one gitu. Kayak misalnya, oke, gue mau berdasarkan warna deh, tapi yang dia anggap sama aja gitu. Nah itu tuh itu unsupervised, jadi nggak di labeling gitu. Kita nggak ngajarin dia warna, kita nggak ngajarin dia bentuk, tapi kok dia bisa mengkategorikan gitu kan? Nah kayak gini, Liv, kalau kita pakai yang supervise itu biasanya buat apa? Buat clustering gitu kayak. Cluster analyze aku juga often hear di Yes. kelas pernah talk about Contohnya it. gimana? Contohnya gimana, Liv? Kayak gini. Kita kan kadang-kadang nggak tahu klasternya loh, Liv. Misalnya gini, Olive misalnya punya toko online ya. You have a Yeah. online shop. Bisnis And then gitu ya. you have the data of your customer. Customers ya and the one Okay. who use. Let's Ya say, kita juga udah talk gitu di sekolah. ya kan? Nah, Ya. tapi kan misalnya kalau supervised tuh we already know the kategori kan? Iya. Kalau unsupervised tuh is for the cases when we don't even know gitu. Kayak misalnya gini, misalnya ya, ini kan ada data customer. They have salary kan? Sama Iya. spending ya, misalnya ya, spending. Jadi apakah ada korelasi antara salary sama spending dia? Jadi kita pengen tahu kalau customer kita tuh when they have high salary, would they spend more Spendingnya money? apa? Not gitu. So Iya. ya kan, jadi kita tahu ke profiling customer kita tuh sebenarnya banyakan yang gimana gitu. Jadi Nah, kayak usually-nya off di marketing ya, soalnya kayak bisa jadi apa our target group-nya tuh siapa gitu. bener.
benar. Nah, Oke. tapi kan kalau kita punya datanya, we don't know kan how many group kan. Ya ada banyak in common juga, jadi kayak banyak factors yang harus di Iya, jadi kan oke, sebenarnya oke. kan katakan misalnya gini ya, ada customer yang di sini nih, ada customer yang di sini, misalnya gitu ya. Banyak ya. Tapi Terus ada yang di sini misalnya, ya, terus ada juga misalnya yang di sini, ya, di sini. Itu kan plottingnya kalau nggak kita kasihin ke machine learning, kita nggak akan lihat loh, karena itu bentuknya angka. iya, How do we know gitu? How do we recognize itu gitu kalau nggak dimasukin komputasi yang di ini. ya, dan Terus juga misalnya banyak. betul. Misalnya data yang Olive punya tuh kayak gini. Nah, Oke. ada 5 bisa jadi kan misalnya dari data yang kita punya probably we only have 3 cluster or 4 or more or 6, 7. Nah, ceritanya kan secara umum kalau misalnya ada 5 then we know gitu. Ada yang Ya, gaji bisa kecil tapi spendingnya yang kecil. peach warna gitu ya, benar-benar. Ya, yang ini gajinya besar, spendingnya Tapi kecil. sebenarnya kecil, ya. Ada yang gajinya besar, spendingnya besar, ya udah terserah itu duitnya dia gitu ya. Ada yang Ini lain, ini gajinya kecil, spendingnya banyak. Ini berarti ini danger gitu. Maksudnya ini orang ngutang apa gimana nih gitu kan ya. ya, ya. Misalnya, oh banyak customer kita tuh yang pakai kartu kredit gitu atau pay later atau gimana Ya, gitu. ya, Jadi kita bisa tahu dari cluster ini tuh yang banyak atau tengah-tengah gitu ya, salary-nya ya. sedang, belanjanya sedang gitu. Nah, pada saat clustering itu kita pakainya unsupervised karena kita nggak tahu gitu ada berapa grup dan patternnya kayak gimana gitu loh, Lip. Iya, oke, oke, oke. Oke, one itu ya clustering. Terus kayak misalnya kita mau kayak misalnya apa ya? Nanti tuh ada dimension yang dimension tuh gini, Liv, kayak misalnya gini. Orang tuh kalau lulus ujian tuh gara-gara belajarnya sering, tidurnya banyak, atau minum kopi, atau makan protein, atau main game dulu gitu ya katanya. Oh, jadi Nah, kayak mau tahu banget gara-gara kenapa. Jadi, and then you put all ya, the gitu. Oh, oke, yes. oke. Nah, itu tuh dikasih ke unsupervised learning. Unsupervised learning tuh nanti dia akan lihat polanya, terus dia akan lihat bahwa enggak, lulus tuh nggak ada hubungannya sama main game gitu. Lu lulus nggak ada hubungannya sama makan protein atau enggak gitu. Jadi Ah, iya, itu iya. bisa reduksi dimensionnya gitu bahwa you just focus on how many time you sleep and how many time you spend for learning gitu. Tadi gitu. Ah, oke, oke. Ya, itu ya. Terus kayak gini, Liv. Liv tahu kan kalau misalnya fraud yang di transaksi, misalnya di bank kan ada orang yang pencucian Ya. uang, or misalnya nipu gitu kan ya. Misalnya, oh bayar ke rekening ini padahal barangnya Oh, nggak iya, ada iya. gitu. Kayak, oh, iya, iya, iya. Itu tuh kan ada polanya, Liv. Dan kita sebenarnya nggak tahu polanya gitu. Kebayang nggak sih? Kalau kita pakai label, we don't even know how do we identify fraud versus not fraud. Mhm. Kalau kita kasih ke mesin, dia suruh belajar, terus dia suruh bedain tuh. Terus nanti dia bisa Iya. ngebedain, ini Hmm. ada transaksi A sama transaksi B, tapi at least duaan ini tuh berbeda gitu kata dia. Sama kita dia Ya. lagi kan, terus oh iya ini tuh yang fraud semua, yang ini nggak ada, yang nggak Oh, fraud oke. gitu. Jadi the machine learning tuh help us to see the pattern we don't see, kebayang nggak? Ya, tapi berarti kalau misalnya unsupervised learning, kalau misalnya ada customer, maksudnya kayak customer yang irrational decision, kayak kadang-kadang spendnya banyak, kadang-kadang larinya banyak, itu berarti nggak bisa di-apply for supervised atau nggak bisa didatain, soalnya banyak Iya, case-nya nggak ada pola-pola karena gitu. iya karena polanya tuh nggak ke ketangkap sama kita. Oke, oke. Jadi kadang-kadang kalau si datanya udah bentuknya angka atau banyak, kita tuh sampai gak lihat polanya, Liv. Ya, ya, ya. Oke, oke. Gitu. Oke, nah itu Ya, itu kita pakai unsupervised. Terus si ya, unsupervised itu bisa bikin generatif model sih, kayak misalnya gini. Kan kalau misalnya kita kan, contoh ya, kalau supervised kan kita bilang misalnya anjing sama kucing, ya udah kan, ya kayak gitu. ya. Walaupun nanti ada saat dia tuh overtrain, Liv. Jadi kayak misalnya eh dia terlalu banyak belajar dataset sehingga dia melihat terlalu banyak detail sampai dia
paying attention to too much detail. Jadi kayak dia pernah lihat kucing yang kayak anjing, lihat anjing yang kayak kucing, kebayang nggak? Itu tuh namanya overtrain. Jadi dia jadi bingung gitu, maksudnya, hah, kok gue jadi bingung, semua kayak kucing, semua kayak anjing gitu. Jadi mesin tuh juga nggak bisa terlalu banyak dikasih data, karena kalau terlalu banyak dia jadi malah kacau gitu. Berarti kalau ini failed unsupervised learning ya, atau Nah, kayak pola datanya kayak jadi nggak bener ya soalnya banyak. kebanyakan. Jadi nanti ya kalau kita train data itu juga nggak boleh Nah itu tapi kan itu kan supervised. Nah kalau unsupervised itu kayak gini, Liv. Misalnya kita ngajarin dia muka gitu ya. Ya. Kan dia akan belajar tuh muka itu kan boleh muka siapa aja dong. Tapi kan selalu ada matanya dua, hidungnya di sini, mulutnya di sini gitu kan. Kebayang nggak sih? Ada Iya. rasionya gitu. Rasio antara jarak mata, hidung, pokoknya posisinya pasti gitulah. Nggak mungkin tiba-tiba matanya beda gitu, yang satu di atas, satu di bawah, itu nggak Iya, mungkin iya. gitu. Nah dia bisa disuruh ngarang, Liv. Jadi dia tuh kan nggak tahu, misalnya dia kan secara label nggak tahu, misalnya oh ini mukanya Boris Becker gitu atau siapa lah, misalnya Hmm. mukanya Presiden Pak Jokowi gitu, dia nggak tahu kan. Tapi karena dia nggak tahu itu, dia justru bisa menciptakan generatif model gitu. Jadi kayak coba dong lo bikinin muka yang lu ngarang aja sendiri gitu, dia bisa gitu. Jadi kayak misalnya ya udah gue bikin ya dari statistik yang gue punya, pokoknya mata harus sebelah situ, hidung sebelah situ, mulut sebelah situ. Jadi dia bisa bikin data baru gitu, Kayak kebayang yang nggak? tadi apa yang kalau misalnya tadi yang apa di Discord apa nulis Iya, kayak iya gitu. kayak gitu. Jadi dia bisa generate aja misalnya Generate gambarin, ya, 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 ya. gambarin dong misalnya anak kecil lagi loncat, lagi ngejar bola gitu. Terus dia, oh oke, gue tahu bola kayak gitu, anak kecil kayak gitu. Oh ya udah gue generate aja based on my experience gitu. Oke, oke. Gitu ya. Dah. Ini nanti algoritma-algoritmanya nanti lah, Liv. Ini nanti ya kalau kita implement ya. Nah, Iya, iya. sekarang yang terpenting itu adalah reinforcement. Iya. Reinforcement ini itu artinya apa? Ini tuh kayak orang tua ngajarin anaknya. Kalau salah di strap, kalau bener dikasih hadiah. Kayak yang tadi apa monyet itu ya kalau di Ya, iya berarti itu juga tadi betul. kayak reinforcement learning. Oke, Iya. oke. Nah, kayak gini kan, kayak misalnya gini, robot gitu ya. Misalnya, kayak dia misalnya cari jarak terdekat gitu. Itu dihitung tuh secara matematik. Kalau misalnya dia milih path yang bagus, bobotnya dia ditambah gitu. Jadi nanti next time dia akan cari rute yang sama karena rute itu ditandain, dikasih apa ya, dikasih reward bahwa itu tuh langkah yang bagus gitu. Atau kayak Iya. misalnya main catur. Ini kalau langkah-langkah gini tuh pasti menang gitu. Itu tuh rewardnya Mhm. dikasih gitu. Jadi nah kenapa disebut reinforcement tuh karena dia mempercepat proses learning sebenarnya gitu. Karena ya kayak kita lah misalnya ngajarin anak-anak gitu ya, kalau salah distrap kan, dia lebih cepat belajar kan dia. "Hah, oh iya kalau Udah salah nggak gue mau lagi gitu. Iya. kapok nih gue gitu." Tapi kalau misalnya kayak si tadi kan si monyet, gara-gara dikasih jus kan dia jadi ngerti kan cepet gitu. Maksudnya oh Nggak ini mau kok bener dapat jus ya, gitu. jadi kan lebih cepet karena dikasihin kan. Oh benar Ya kasih hadiah. benar-benar. Oh benar. Oh harus gini berarti gitu. Iya. Gitu. Jadi eh itu bedanya gitu. Algoritmanya macam-macam gitu. Nah, eh kapan? Ya tergantung kasus mau pakai yang mana gitu. Tapi Nah, kadang-kadang eh, soalnya what we talk in class itu uh, oftentimes supervised learning dan unsupervised learning itu together. Jadi apa susah kalau di difference like if iya they're doing their own. bener. Berarti oftentimes bener ya apa they come together dan apa susah bukan susah tapi jarang atau agak Iya harus susah. Kita dua-duanya. kita juga kadang-kadang misalnya sistemnya udah jadi nggak tahu kan. Kalau kita nggak lihat, when we don't see the code or the arsitektur, we cannot tell kan. Yeah. Whether they are supervised or probably hybrid gitu, gabungan kan bisa Iya, aja. ya, benar-benar. Karena bisa jadi ya kadang-kadang tuh AI itu pakai beberapa algoritma supaya apa? Supaya misalnya gini, eh, kadang-kadang algoritma yang satu tuh jelek untuk kasus tertentu, bagus untuk kasus yang lain. Kayak juri gitu loh, Liv, kayak juri lomba nyanyi gitu. Itu kan judgement mereka berbeda ya.
Kalau kalau judge-nya ada banyak kan, jadi kita bisa tahu yang mayoritas tuh yang mana. Kayak saja, oh 2 judges bilang bagus, 1 judges bilang jelek, berarti bagus dong, gitu kan. Ini cuma Iya. 1 judge aja gitu. Oke, Terus oke, kita oke. bener nggak sih lo gitu kan. Nah kadang-kadang kita Iya, beberapa untuk memastikan result kita benar gitu. iya, iya, iya. Oke. Gitu lah. Ntar ya, aku kayaknya ada nggak ya contoh misalnya, I want to show you ini deh. Activation how net compute weight and how activation function. I want to show you a bit more about this deh. Bentar ya. Tunggu. Olis tuh saking cepetnya ngerti sampai materi yang buat 2 hari udah ngerti sampai sekarang deh. Ini udah ngerti di sekolah sih, tapi maksudnya I just wanted to make sure that I understood everything correctly lagi gitu. Soalnya nggak bakal ada IT lesson lagi. Jadi ini aku habisin next lessonnya udah exam. Jadi I just wanted to make sure I understood everything. Yes, good. Ntar dulu ya, let me. Kak Cika tuh pengen nunjukin ini, bobot ini agak susah ngejelasin bobotnya, tapi I can only explain it. Ada nggak ya yang step by step computation-nya ya? Ntar dulu ya, bias note. Ada nggak ya? Tunggu. Kalau ada pengen nunjukin dulu ke Olive, bentar aja. Ya nggak apa-apa, take time. Nah, kan. Oh, activation function aja deh. Kayaknya itu deh yang penting. Tunggu ya. Ini aja deh. Nah, this one. Kok gini sih? Ini dia. Tunggu. Break for break. Nah, let me gimana ya? Coba tadi kayaknya ada gambarnya deh, Liv. Jadi gini, kita tuh sebenarnya ada yang namanya activation function ya. Coba ya, ini dia bakal jelasin nggak ya? Nah, kayak gini, Liv. Aduh, ini kecil banget sih. Nah, nih ya. Jadi ya tadi tuh perhitungan yang tadi nih, I show you this before kan. Jadi kalau Liv lihat ya, di yang ini tuh bentuknya kan kayak gini, Liv. Ya. Dimana kita tuh ngitung bobot kan. Bobotnya tuh dijumlahin, ya kan? Iya. Dimasukin activation function kan. Nah, Iya. si penyumlahan bobot ini tuh nanti dilihat dia condong kemana. Karena kalau ini kan outputnya cuma 1 nih. Berarti Iya. kalau dia berarti 1 berarti bener dong itu outputnya, bener nggak? Ya, kalau Dia enggak ya. berarti 0 berarti bukan itu gitu. Ya. Kebayang? Nah, kalau Ya. misalnya dia punya sekarang gini, kalau misalnya dia outputnya banyak nih, misalnya katakan dia outputnya ada 3 gitu ya. Ya. Nah, nanti tuh dilihat, ini tuh dia dihitung pakai activation function tuh dilihat, misalnya nih inputnya apalah gitu ya. Ini misalnya ini membedakan antara kucing, anjing sama beruang gitu ya, misalnya gitu. Nah, Ya. lihat aja si bobotnya itu paling gede kemana gitu. Kalau dia gedenya ke cat berarti dia cat gitu. Kalau dia gedenya ke dog berarti dia dog. Makanya ada nilai keyakinan gitu, Liv, biasanya. Misalnya keyakinannya ini kayaknya 0,7%, 70% cat, tapi 20% anjing, 10% beruang gitu. Bisa gitu. Nah, Untuk outputnya ya. iya. Nah, si activation function-nya itu nanti ya detail itu bobotnya nanti dulu. Tapi Ya, yang ya. Oliver kasih tahu ada yang namanya activation function. Ini
itu beda-beda. Jadi katanya sih ya, people say itu paling bagus itu pakai ReLU. ReLU tuh learningnya cepet gitu. Jadi kalau kita ngetrain machine learning itu nggak bisa sekali, Liv. Jadi pakai iterasi gitu. Jadi biasanya disebutnya epoch gitu. Misalnya dikasih dataset, terus dia berapa kali belajar gitu. Karena dia belajar itu sambil ngupdate weightnya kan. Kalau dia Yeah, belajar sering, weights-nya belum matang gitu, belum bener. membentuk pola gitu. Yeah. Ya, activation function itu macam-macam. Ada yang, nah si fungsi ini itu yang membedakan kayak misalnya gini. Ini kan ada yang gini ya, ada ReLU, ada Leaky, ada yang ini kan sebenarnya bentuk-bentuk persamaan matematik kan. Nah, Yeah. let me give you example ya. Kayak gini, Liv. Contoh. Misalnya gini, misalnya I have activation function-nya sigmoid ya. Misalnya gini. Yeah. Nih. Saya I have activation function-nya sigmoid gitu kan ya. Oke. Yeah. So, ini hours. Ini possibility of lulus ujian gitu ya. Okay. Possibility to pass gitu ya. Yeah. Kebayang? Nah, kalau kita baca gini kan misalnya gini, Olive belajar 1 jam. Ini kan Oh ya 0 kan? berarti pass-nya ya benar. Benar. Ini nggak mungkin nih. Iya. Nggak mungkin sejam. Ini 1 jam. Ini 2 jam. Kalau nggak belajar udah pasti lah nggak. 3 Ya. jam. 3 jam belajar lulus nggak? Belum. Baru 4 jam agak naik nih. Ya jadi kayak masih bisa 20% nih gitu ya saya. 4 jam. Oke, rada naik nggak nih. tinggi ya. Setelah 6 itu tuh udah pasti lulus nih karena nih pasti 1 nih di sini gitu. Kebayang nggak? Ya. Nah, itu tuh activation function itu di mana pada saat si bobot yang kita hitung itu mendekati label yang kita mau, maka Oke. begitu. Ya. Nah, kalau si sigmoid kan gitu ya. Kalau si ReLU tuh begini kan, sebenarnya dia lebih cepat belajarnya karena ya beda gitu. Perhitungannya tuh dia lebih cepat konvergen Depends gitu. lah, pokoknya depends. Dan jadi activation functionnya bagusnya yang mana? Depends on case juga sih. Tapi ya. Jadi Ya, sebenarnya itu paling gampang. we just try with the generic arsitektur. Kalau misalnya nggak jalan, baru kita rubah-rubah sedikit-sedikit. Kayak misalnya hidden layer-nya ditambah, terus jumlahnya dirubah, aktivitasnya diganti, dan lain sebagainya gitu. Oke. Gitu, Lev. Oke ya. Ya, kayaknya gitu ya, Tar. One more thing ya, masih ada waktu sebentar. Ya. One more thing, kalau ada, I will explain you, Tar ya, how the iteration of the computation in semoga ada ya. Waktu itu tuh maksudnya I need to have itu sih bikin simulation sih. Coba ya, ada nggak yang bisa ngejelasin nih? Oh, ini ada the math behind nih. Oh, iya benar. Arif. Ini kita lihat. Save aja. Enggak mau enroll now. Close. Nggak usah skip. Wah. Lihat kayak gini. Oh, nah ini nih. Nah kayak gini, Liv. Perhitungannya tuh kayak gini. Jadi kita tuh sebenarnya ya, kan ini kan kayak gini ya. Ada input ya. Tapi lihat deh,
perhitungannya tuh cuman ngaliin bobot sama inputnya. Jadi ini kan ada input layer, ada hidden layernya 2, ada output layer Ya, kan. Dan mereka punya bobot masing-masing ya. Cara ya, ngitung bobotnya itu cuman Z, itu bias tuh sebenarnya buat nambahin aja ya supaya perhitungannya tuh lebih lebih kontras. lancar. Jadi itu Heeh. bobot 1 untuk X1, bobot 2 untuk X2 dijumlahin gitu. Jadi dia ngitung perkalian antara input sama bobotnya. Oh, Oh. jadi semuanya kayak Tapi gitu nih. kalau apa bobotnya taunya calculatingnya sendiri kayak it's not me who put the bobot in but the system itself knows apa kali berapa. Ya, nah nanti tuh jadi kayak gini. Nanti kan dia tuh kayak jadi kayak matriks gini ya, Liv. Nah, Iya. jadi gini. Sebenarnya yang kita nggak pernah tahu, what we want, yang kita nggak akan bisa lihat gitu ya secara visual itu adalah konfigurasi bobot ini. Like I said before ya, untuk setiap input, for every inputs and different outputs, the configuration of the weights will be different gitu. Why Hmm. different? Because dia kan akan compute tuh. Gimana Iya, caranya benar. gue mengatur bobotnya supaya kalau inputnya ini, outputnya itu Harus gitu. itu. Iya, benar dan itu different on every apa input gitu Yes. Dan kita pun nggak tahu persamaannya gimana karena Iya, makanya ya benar. dia yang menginterpret Jadi pasti sendiri selalu gitu. different. Ya, ya. Iya, jadi when we take a look into details, ini tuh sebenarnya cuma perkalian kayak mungkin apa ya konfigurasi bobot aja supaya outputnya sesuai. Nah, Ya, ya, ya. nanti di ujung baru masuk activation function gitu, Liv. Mhm. Jadi sebenarnya hitung bobotnya cuma perkalian-perkalian doang, diiterasi aja gitu. Aduh mana ya? So once I was nggak tahu di mana ya coding yang repeatingnya tapi gitu kira-kira lah. Jadi taruh ini kayaknya oke deh. Sebentar. How do you calculate the number of weights? Iya, jadi cuman let me try one ya. Abis itu udah ya, bentar ya. Moral let's equation to calculate weights. Nah kan, cuman gini kan. Yang ini oke nih. This one is going to be good ya. Nah, kok nggak ada? Nah kan cuman gini ya, misalnya kita punya nah ini Liv, jadi dikali-kaliin aja antara input nih kayak tiga kan input layer sama output layer. Ya udah dikaliin aja saya ada 3 node dikali weight-nya berapa. Terus node berapa dikali weight-nya berapa gitu. Terus nanti di Iya. ya kayak gitu. Cuman ini sih kurang jelas sih. Tapi kayak gitu lah kira-kira Ya, you pokoknya got do it all calculation gitu. Oke, oke, oke. gitu Liv. Any Ya, questions or enggak sih, I understood everything dan mungkin uh, apa example untuk artificial intelligence bisa apa aja ya atau kayak kan tadi oh berarti artificial ada example-nya kan tahu kayak ChatGPT dan ya Alexa itu juga artificial intelligence atau enggak sih? Kayak Alexa atau artificial Google. arti- arti- artificial intelligence tuh kayak Eliza deh. Coba Ah, deh. ya, ya, ya. Tahu Ya, nggak yang kayak dokter gitu loh, misalnya, do you ya have yang bisa fever, ngomong, dizzy? yang Terus bisa ngomong kayak gitu ya, yang isi itu. dia sebenarnya nggak ngomong tapi dia eh, kayak ada layered if gitu, Liv. Jadi kayak misalnya, oke, kalau panas badannya ada demam nggak? Kalau demam ada pilek nggak? Kalau nggak ada pilek Oh, jadinya apa? Ada pilek jadinya apa? Nah itu kalau itu ya, AI ya, tuh. ya, bener. Sama yang ini, Liv. Zaman dulu tuh ada juga catur. Catur Catur, tuh ya. AI loh. Jadi dia nanti kayak bikin jadi gini, kenapa komputer itu bisa pinter zaman dulu ya? Ini konteksnya AI ya. Kenapa Ya. komputer bisa menang lawan catur lawan kita kayak apa sih Big Blue yang IBM itu apa sih namanya? Oh Yang ya, chat ya, ya, itu tahu. tahu kan?
Nah, Ya, ya, kenapa tapi dia bisa jangan menang? sampai. Karena dia bisa simulate hasilnya duluan, Liv. Jadi Iya, kan soalnya kalau kan kita juga di kelas apa we did main catur gitu that someone program and then we through that we learned how it works kayak he ya, knows oh kalau segitu berarti someone opsinya ada yang ini berarti ya predict gitu udah bisa predict dan iya. Terus ya, liciknya kalau mesin, tapi ini bukan AI, beda kan ya, Liv, kebayang nggak? Kalau misalnya machine learning, kita tuh harus ngasih dia training data gimana langkah-langkah catur yang menang sama langkah-langkah catur yang nggak menang misalnya gitu. Jadi si machine learning itu jadi tahu oh kombinasinya itu gimana supaya gue menang gitu. Tapi kan itu possibility-nya sangat banyak kan. Nah itu beda ya, lah. Tapi kalau pendekatan AI itu tuh dia cobain semua kemungkinan, Liv. Jadi kan kalau kalau manusia kan pakai intuisi kan. ya, Misalnya gue habis bener. ini dia jawab apa gue ikut gitu kan. Orang yang paling jago aja mungkin cuma bisa ngebayangin 2 sampai 3 langkah ke depan. Iya, Karena kan possibility dari musuhnya jawab apa kan juga banyak banyak ya. banget ya, ya bener-bener Ya. Nah, kalau komputer licik gitu. Jadi dia bisa mereka generate kan dulu. langsung semuanya gitu-gitu Iya, jadi ya, dia bisa ya, generate dulu semua, terus dia cari yang paling bagus gitu. Jadi dia punya waktu dan resource untuk ngitung lebih cepat dari kita ahead gitu. Jadi pada iya, saat iya, iya, jadi udah oh kalau lu ke situ gue udah tahu gue harus ke sini. Oh, kalau iya, lu ke iya, situ iya, gue bener-bener menang ke sini. bener-bener. Gitu. Nah, itu AI. Oke, oke, oke. Berarti kayak udah bisa sendiri dari Jadi bukan kita nggak dia usah. nggak belajar pattern, tapi Oh, dia berarti kita udah nggak usah harus informasi. ditauin kayak kita Heeh. nggak usah dibilangin oh yang ini salah yang ini benar tapi Heeh. it's due to Heeh. its own consequence. Ah, oke, oke, oke. Gitu, itu Ya, ngerti, bedanya. ngerti, ngerti, ngerti. Gitu, Liv. Ya, Good luck. berarti ya. Tapi ini sebenarnya apa bukan gampang sih maksudnya comparison to the last apa program aku yang ini agak lebih gampang masih bisa dimengerti gitu. Dan ini kan juga namanya basic of the IT dan apa Iya. programnya itu jadi apa understandnya easily lah. Iya, tapi emang Olive pinter sih cepet ngerti, jadi ya udahlah. Iya, alhamdulillah. Kalau apa, soalnya aku juga visual pattern-pattern gitu lebih enak dan lebih bisa jelas gitu, lebih jelas. Jadi tadi pas eh, tante kasih lihat semua apa picture-picture itu jadi lebih jelas gitu. I can Iya, imagine it gimana gitu. ya sama sih aku juga kalau lihat gambar lebih ngerti sih, makanya tadi Iya, mencoba. iya. Ya, dan itu tadi lebih ngerti daripada ya kita mah dapat teks lah gitu. Dan itu lebih ke pusing kadang-kadang kalau Iya, nggak ngerti. Jadi iya, tadi iya kan? Imagine misalnya if I explain to you pakai teks kayak gitu. ini kan Tadi yang summary-summary teks itu kayak gini kayak kan, aduh pusing ya, kayaknya baca aja bisa sih tapi ngertinya agak susah. ya kalau misalnya ini waktu sebenarnya tuh terus baca gini kan, Ya terus yang makanya biasanya I usually skip this, and then we'll get back to it when we need some apa ya, kalau ada perlu gampang gitu-gitu. atau apa baru baca. Tapi kalau prinsipnya mah Explain mumet. aja. Iya ya bener-bener bener. Oh ya semuanya understand dan Sip. ya Oke. alhamdulillah. Thank you so much ya for today. Makasih banget Good ya. luck ya. Makasih banget ya Sama-sama. Sang udah semua Salam buat semuanya. waktunya. Iya, makasih Dadah. banget nanti. Thank you. Dan nanti pasti Bye. call lagi Ya, kalau butuh sesuatu lagi. asik. Oke. Sip. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, dadah. Dadah.